Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Insyaallah untuk di video kali ini kita akan menghitung harta warisan janin dengan 4 prediksi. Langsung saja ke prakteknya. Di sini ahli warisnya ada janin, ada zaujah, istri, ada umun, ibu, dan ada akhun syakik, saudara kandung. Dan di sini untuk janin diprediksikan 4 prediksian ya. Yang pertama, janin diprediksi meninggal dunia. Yang kedua, janin diprediksi lahir sebagai anak perempuan, dan saya tulis di sini unsa ya. Dan yang ketiga, janin diprediksi itu lahir kembar ya. Di sini kembarnya saya contohkan dengan 2 anak perempuan ya, unsayain. Karena kalau kembarnya 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, itu otomatis menjadi asobah ya, asobah bil goiri. Dan prediksian yang keempat, janin diprediksikan lahir sebagai anak laki-laki ya. Di sini saya tulis dengan zakar ya. Untuk selanjutnya kita ke prediksi yang pertama ketika janin diprediksikan meninggal dunia ya. Untuk selanjutnya kita tentukan bagian pastinya ya. Untuk janin tentunya tidak mendapatkan. Untuk zaujah ya, karena tidak bersama dengan puru maka zaujah mendapatkan 1/4. Untuk juga sama karena tidak bersama dengan puru keturunan, dan di sini saudaranya hanya 1 ya, maka mendapatkan bagian 1/3. Dan untuk akhun syakik ini mendapatkan atau menjadi asobah ya. Untuk selanjutnya kita tentukan asal masalahnya. Di sini angka penyebutnya 3 dan 4 ya. Memang idealnya di sini untuk angka penyebut 3 dan 4 untuk asal masalahnya ya 12. Tetapi karena nantinya untuk menyamakan dengan bagian yang lain, tentunya nanti kita akan mengambil bagian yang paling sedikit. Maka untuk asal masalahnya di sini untuk lebih mudah kita pakai 24 ya. Untuk selanjutnya kita tentukan sihamnya atau bagiannya ya untuk setiap ahli waris. Untuk janin ya tentunya tidak mendapatkan ya. Untuk zaujah 24 kali 1 bagi 4 sihamnya 6. Untuk umun 24 kali 1 bagi 3 sihamnya 8 ya. 6 tambah 8 14. 24 diambil 14 sisa 10, dan 10 ini kita berikan untuk akhun syakik ya yang menjadi asobah. Itulah prediksi ketika janin meninggal dunia. Untuk selanjutnya kita ke prediksi yang kedua ya. Janin diprediksikan lahir sebagai anak perempuan. Untuk selanjutnya kita tentukan bagian pastinya. Untuk janin ya, karena 1 orang ya, maka bagiannya 1/2. Untuk zaujah karena bersama dengan puru ya, di sini karena lahirnya anak perempuan ada keturunan, maka zaujah dari 1/4 menjadi 1/8. Untuk juga sama karena bersama dengan puru mendapatkan bagian 1/6, dari 1/3 menjadi 1/6. Dan untuk akhun syakik ini tetap menjadi asobah ya. Untuk selanjutnya kita tentukan asal masalahnya. Di sini angka penyebutnya 6, 8 dan 2 ya. Tentunya di sini asal masalahnya bisa kita tentukan ya 24 ya. Untuk selanjutnya kita tentukan sihamnya. Untuk janin ya 24 kali 1 bagi 2 sihamnya 12. Untuk zaujah 24 kali 1 bagi 8 sihamnya 3. Untuk 24 kali 1 bagi 6 sihamnya 4 ya. 12 tambah 3 15 tambah 4 19.
24 diambil 19 sisa 5, dan 5 ini kita berikan untuk ahun syakik yang mendapatkan bagian asobah. Itulah prediksi yang kedua ketika janin lahir sebagai anak perempuan. Untuk selanjutnya kita ke prediksian yang ketiga ya. Ketika janin lahir itu kembar. Di sini kembarnya 2 anak perempuan. Untuk selanjutnya kita tentukan bagian pastinya ketika janin lahir sebagai 2 anak perempuan ya, atau kembar. Untuk janin karena 2 orang ya, 2 anak perempuan, maka bagiannya 2/3. Untuk Jauja karena bersama dengan Puru ya, sama bagiannya 1/8. Untuk Umun karena sama bersama dengan Puru, maka mendapatkan bagian 1/6. Dan untuk ahun syakik ini sama menjadi asobah ya. Untuk selanjutnya kita tentukan asal masalahnya. Di sini angka penyebutnya 6, 8, dan 3 ya. Sama untuk asal masalahnya di sini 24. Untuk selanjutnya kita tentukan sihamnya ya. Untuk janin 24 kali 2 bagi 3 sihamnya 16. Untuk Jauja 24 kali 1 bagi 8 sihamnya 3. Untuk 24 kali 1 bagi 6 sihamnya 4. 16 tambah 13 19 tambah 4 23. 24 diambil 23 sisa 1, dan 1 ini kita berikan untuk ahun syakik yang mendapatkan asobah. Itulah cara menghitung memprediksi janin ketika lahir diprediksikan kembar ya, 2 anak perempuan. Untuk selanjutnya kita ke prediksian yang keempat. Ketika janin lahir sebagai anak laki-laki ya. Kita tentukan bagian pastinya. Untuk janin tentunya menjadi asobah ya. Untuk Jauja karena bersama dengan Puru, maka Jauja mendapatkan bagian 1/8. Untuk juga sama karena bersama dengan Puru mendapatkan bagian 1/6. Untuk ahun syakik ini termahjub ya oleh Ibnun. Di sini untuk ahun syakik tidak mendapatkan. Untuk selanjutnya kita tentukan asal masalahnya. Di sini angka penyebutnya 6 dan 8 ya. Bisa kita tentukan dan pastikan untuk asal masalahnya 24. Selanjutnya kita bagikan atau tentukan sihamnya ya. Untuk janin nanti dulu ya. Untuk Jauja 24 kali 1 bagi 8 sihamnya 3. Untuk 24 kali 1 bagi 6 sihamnya 4. 3 tambah 4 7. 24 diambil 7 17 ya. Dan yang 17 ini kita berikan untuk anak laki-laki ya, yang menjadi asobah. Kita jumlahkan ya. 17 tambah 3 20 tambah 4 24. Jadi di sini majmu sihamnya 24 sama ya. Semuanya di sini jumlahnya yang menjadi asal masalahnya 24 ya. Di sini 24, di sini juga 24, di sini juga 24. Jadi majmu sihamnya 24. Untuk selanjutnya bagian yang bisa dibagikan sebelum janin itu lahir, kita ambil bagian ahli waris yang paling kecil ya. Untuk janin di sini tidak mendapatkan 12, 16, dan 17. Jadi bagian yang paling kecilnya tidak mendapatkan. Untuk Jauja bagiannya 6, 3, 3, 3. Jadi bagian yang paling kecilnya adalah 3. Untuk 8, 4, 4, 4. Jadi bagian yang paling kecilnya 4. Untuk ahun syakik ya, di sini 10, 5, 1 tidak mendapatkan. Jadi bagian yang paling kecilnya adalah tidak mendapatkan. Jadi di sini yang bisa dibagikan bagian ahli waris sebelum janin itu lahir. Di sini untuk Jaujah ya diberikan dulu 3. Untuk juga diberikan
dulu 4 ya. Ini bagian ahli waris yang bisa dibagikan sebelum janin itu lahir. Tetap asal masalahnya di sini 24 ya. Kita jumlahkan 3 tambah 4 7. 24 diambil 7 sisa 17. Dan yang 17 ini dimaukubkan. Artinya dimaukubkan ini ditunggukan sampai janin itu lahir ya. Jadi yang bisa dibagi itu hanya bagian jaujah 3, bagian 4. Untuk selanjutnya ketika janin itu sudah lahir ya, maka 17 ini yang dimaukubkan kita berikan ke setiap ahli waris ya, sesuai dengan prediksian janin tersebut. Untuk yang pertama janin lahir sebagai anak laki-laki ya, maka yang 17 ini kita berikan untuk janin ya, karena mendapatkan bagian asobah. Dan untuk jaujah tetap mendapatkan bagian 3, untuk juga sama tetap mendapatkan 4 ya. Itu jika janin lahir sebagai anak laki-laki. Yang kedua, ketika janin lahir sebagai 2 anak perempuan atau kembar ya, maka yang 17 ini kita berikan 16 untuk janin ya, yang lahir sebagai 2 anak perempuan. Untuk jaujah tetap mendapatkan bagian 3, untuk juga sama tetap mendapatkan bagian 4. 16 tambah 3 19 tambah 4 23. 24 diambil 23 sisa 1 ya, dan 1 ini kita berikan untuk bagian ahun syakik yang mendapatkan bagian asobah. Itulah ketika janin lahir sebagai 2 anak perempuan. Untuk selanjutnya ketika janin lahir sebagai 1 anak perempuan ya, maka yang 17 ini kita berikan 12 untuk janin yang lahir 1 anak perempuan ya. Untuk jaujah tetap mendapatkan 3, untuk juga tetap mendapatkan 4 ya. 12 tambah 3 15 tambah 4 19. 24 diambil 19 sisa 5, dan 5 ini kita berikan untuk ahun syakik yang mendapatkan bagian asobah. Itulah ketika janin lahir sebagai 1 anak perempuan. Untuk selanjutnya ketika janin lahir meninggal dunia, yang 17 ini otomatis janin tidak mendapatkan. Dan untuk jaujah ya, dari yang 17 ini kita berikan untuk jaujah 6 ya, karena tadi sudah diberikan 3 ya, maka 17 ini kita berikan 3. Jadi untuk jaujah menjadi 6 ya. Untuk yang 17 ini kita berikan untuk ya 8, karena tadi sudah diberikan 4 ya, maka 17 ini kita berikan 4 ya. Jadi untuk menjadi 8. 6 tambah 8 14 ya. 24 diambil 14 sisa 10, dan 10 ini kita berikan untuk ahun syakik yang mendapatkan bagian asobah. Itulah ketika janin meninggal dunia. Jadi bisa kita simpulkan ketika janin meninggal dunia, janin tidak mendapatkan jaujah bagiannya 6, bagiannya 8, ahun syakik bagiannya 10. Ketika janin lahir sebagai anak perempuan, janin mendapatkan 12, jaujah mendapatkan bagian 3, mendapatkan bagian 4, ahun syakik mendapatkan bagian 5. Ketika janin lahir 2 anak perempuan ya, kembar, maka untuk janin mendapatkan bagian 16, untuk jaujah mendapatkan bagian 3, untuk mendapatkan bagian 4, untuk ahun syakik mendapatkan bagian 1. Dan yang terakhir ketika janin itu lahir sebagai anak laki-laki ya,
maka janin mendapatkan bagian 17, Zaujah mendapatkan bagian 3, untuk mendapatkan bagian 4, dan untuk akhun syakik itu tidak mendapatkan karena termahjub oleh anak laki-laki. Dan untuk rumusnya ya sama, tirkah dibagi majmus siham, nanti hasilnya dikalikan ke setiap siham ahli waris, dan tentunya di sini dikalikan ke bagian yang dimaukubkan. Jadi tirkah dibagi majmus siham ya, di sini 24, maka hasilnya 17 kali hasil ya, 4 kali hasil, 3 kali hasil, dan yang 17 kali hasil ini tentunya dimaukubkan menunggu janin itu lahir. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.